Halo Sobat Amat Tambah Kaya, balik lagi di YouTube channel saya. Nah, di video kali ini saya mau sharing tentang terkadang ya, nggak ada salahnya kalau kita nggak melakukan investasi, teman-teman. Lah, kok gitu? Ya, biasa kan saya sering menggembar-gemborkan nih tentang, wah kita harus invest dari dini gitu ya, harus mulai semudah mungkin. Tapi kali ini saya bilang nggak ada salahnya kalau kita nggak melakukan investasi. Nah, ini khususnya untuk kita yang sudah memakai strategi value, teman-teman, atau yang dikenal dengan value investing, teman-teman, di mana kita sudah melakukan analisa terhadap perusahaan itu, kita sudah menghitung valuasinya, wah perusahaannya bagus, profitnya bagus, bisnisnya bagus, tumbuh terus gitu ya. Tapi tiba-tiba sahamnya melambung tinggi, teman-teman. Akhirnya kemungkinan besar imbal hasil yang kita pengen ya, imbal hasil yang kita targetkan persentasinya bisa menurun. Contohnya ketika kita sudah hitung, mungkin ketika kita masuk, ini bisa profit sekitar 80-100% ya. Tapi karena dia sudah naik lumayan tinggi, profitnya sisa mungkin cuma 20-30%. Nah, ini kan risknya jadi lebih besar mungkin karena sudah naik tinggi, dia bisa turun nih sahamnya. Bisa turun lebih dalam gitu. Sedangkan kenaikannya cuma sedikit dari persentase target kita. Nah, untuk itu menurut saya nih teman-teman, ya menurut saya nih ya, karena pengalaman saya selama investasi, menurut saya lebih baik kita tidak melakukan investasi jika risknya lebih tinggi daripada reward yang sudah kita estimasi dan hitung, teman-teman. Ya, jadi contohnya di tahun 2020, saya sudah exit mulai sedikit dari akhir 2019. Dan sampai awal 2020 saya sudah exit dan ternyata benar ada terjadi crash. Bayangkan jika saya masih memegang sahamnya yang saya invest sampai 2020 Maret atau April ya, saya bisa minus lumayan besar karena penurunan IHSG turun sampai 40-an% waktu itu. Nah, itulah kenapa terkadang nggak ada salahnya untuk tidak investasi, teman-teman. Berbeda kalau teman-teman yang mau nabung, ya, mau nabung DCA, dollar cost averaging, terus saham yang teman-teman mau, bisa saham blue chip, perbankan, BCA, BRI, ya. Teman-teman mau beli terus, nah itu nggak masalah, karena strateginya beda dengan yang ini. Tapi kalau strategi ini, teman-teman sudah paham dengan investmentnya, sudah memantau ya, sudah melihat makroekonominya bagaimana, nggak ada salahnya kalau kita nggak masuk gitu, teman-teman. Nah, dari sini saya pengen cerita bahwa ada satu quote dari Warren Buffett, yaitu price is what you pay, value is what you get, teman-teman. Jadi harga adalah apa yang kita bayarkan, tetapi nilainya yang kita dapatkan. Kalau harganya kita bayarkan 1.000, nilai yang kita dapat misalnya 1.000 juga, kayaknya itu kurang menarik ya untuk kita kejar lagi, teman-teman. Nah, nanti malah kita menjadi spekulasi, teman-teman ya. Itu bukan investasi lagi. Kita menebak, wah ini masih bisa naik lagi, ini masih bisa harganya 1.500. Memakai institusi feel-nya gitu ya, bukan berdasarkan data lagi. Itu yang kurang baik, teman-teman. Nah, kalau yang pengen saya sampaikan di sini adalah lebih baik terkadang kita memegang uang kas aja, teman-teman. Uang cash aja. Kalau memang tidak ada yang menarik, tidak ada yang masuk ke dalam screening kita gitu. Ketika memilih saham, kita kan harus screening nih. Tahap satunya bagaimana, tahap 2-nya bagaimana, dan tahap 3-nya sampai masuk ke decision kita. Ini oke nggak buat kita beli? Kalau memang udah nggak oke, udah dari 1 bulan kita mantau, pengen beli nggak jadi, pengen beli nggak jadi, tiba-tiba bulan kemudian naik signifikan, ya jangan dibeli lagi, teman-teman. Kalau sudah tidak masuk ke dalam analisa kita. Daripada ketika kita beli, malah menyesal dia turun terus gitu. Itu kan malah membuat decision yang kurang baik, ya. Akhirnya hasilnya juga kurang baik. Nah, untuk itu yang saya pengen tekankan bahwa teman-teman tidak ada salahnya terkadang tidak melakukan investasi, ya. Contohnya ketika saya tahun 2020 akhir ya, saya sudah masuk ke perusahaan batubara. Di mana waktu itu saya sudah hitung, contohnya ada Adaro, Indika gitu ya. Itu saya masuk di harga 1.200, 1.300, 1.400, saya DCA terus, saya beli terus gitu ya, FRS terus. Tapi kalau teman-teman nanya saya hari ini, boleh nggak beli saham Adaro gitu dengan strategi value gitu ya. Menurut saya mungkin kalau saya pribadi ya, ini saya pribadi aja, saya disclaimer, itu udah tidak masuk ke dalam strategi value saya, yang which is kurang lebih sama dengan strateginya Pak Lo Keng Hong gitu. Kalau di harga 1.000-an Adaro mungkin masih oke. Tapi kalau di harga hari ini, kalau saya lihat sudah di 3.000, 3.200, 3.300, wow, itu sudah harga exit
kita itu sudah melewati harga exit kita. Bahkan saya hitung waktu itu mau exit sekitar pokoknya 100% saya mau exit setengah dulu, setelah itu mau 2.800, 2.900. Wah, ternyata malah melebihi teman-teman. Karena hype-nya batu bara semakin bagus, komoditas lagi naik-naiknya tahun ini karena ada aksi perang juga yang mengakibatkan naik cukup signifikan ya call price ini. Itu yang menurut saya jangan dikejar terkadang teman-teman ya. Jadi itulah yang pengen saya sampaikan di video kali ini. Semoga teman-teman mendapat insight baru ya. Buat teman-teman yang pernah bertanya boleh nggak masih beli ini, lebih baik teman-teman perhitungkan lagi dan jangan sampai mengambil keputusan yang menjadi spekulasi. Jadi saya tekankan tetap di jalan yang investasi teman-teman. Oke, thank you. Sekian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Salam tambah sehat, tambah kaya. Bye-bye.